Di 1000 subscriber akan ada giveaway. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman. Hari ini temanya adalah Facebook Ads ya teman-teman. Nah, saya ingin memberikan informasi, mengedukasi, saling sharing, saling berbagi terkait Facebook Ads ya teman-teman. Nanti saya akan memberikan tutorial atau bikin video terkait kedepannya nanti bagaimana cara mendaftar Facebook Ads, kemudian bagaimana caranya bikin lookalike, bagaimana caranya bikin landing page, bagaimana cara mengolah server, bagaimana mendapatkan lead yang murah dan tentunya bisa closing juga ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengedukasi atau memberikan informasi atau berbagi pengalaman saya kepada teman-teman. Di sini ada yang namanya dashboard Facebook ya. Di sini nih, saya kotakin nih di sini ya. Lihat. Nah, di sini ada yang namanya campaign, kemudian ad set dan juga ads si iklan ini ya. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah, nah di sini itu terbagi menjadi 3 ya, yang ada di dashboard. Oh sorry, sekarang temanya itu pengenalan dulu ya, pengenalan apa namanya dashboard di Facebook. Di sini ada campaign, kemudian di level campaign, kemudian di ads ini namanya level ad set atau settingan ya, kemudian di ads atau pengaturan iklan tersebut ya. Nah, kalau di campaign ini ibaratkan itu kayak apa ya, kayak foldernya lah, folder dari ad set, dari settingan, kemudian juga dari ads-nya, dari si iklannya tersebut. Nah, kalau di sini tuh biasanya saya kalau ingin buat apa namanya si iklan itu ini tergantung ya mau jualan apa dulu. Nah, kebetulan di sini terkait iklan organic food. Nah ya, biasanya di organic food ini kita harus traffic dulu ya teman-teman. Kemudian setelah traffic kita beranjak ke konversi. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah di sini kita ingin konversi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tulis di sini ini di level campaign ya. Nah, ini yang dinamakan foldernya ya. Nah, saya biasanya itu saya nulis kayak gini nih teman-teman. Sekarang tanggal 19 Juni kemudian 2021. Sorry. Kemudian tulis saja conversion. Nah, kita tulis master di sini, kemudian add 1. Kemudian klik continue. Nah, maka si campaign ini sudah berhasil dibuat ya. Nah, di sini ada yang namanya campaign name, itu nama yang tadi sudah kita buat ya, nama foldernya. Kemudian di bagian campaign details ini kita buying type, ini auction ya, ini lelang. Kemudian konversi untuk mendapatkan lead ya. Nah, campaign budget optimization. Nah, nanti bisa diatur juga nanti. Jadi kita tuh iklannya itu di level campaign. Jadi ini nanti ya kita beda pembahasan lagi nanti. Ini kan selanjutnya di level ad set ya. Nah, di master ini kenapa saya memberikan namanya itu master gitu kan? Karena kita itu akan menyebarkan audiens ke banyak audiens, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan lead. Makanya saya bikin satu master itu satu apa ya, ibaratnya pusatnya kayak motherboardnya lah. Motherboard apa ya namanya ya, pokoknya ya master lah gitu loh. Nah, kalau udah di sini masih default, kemudian setting aja. Nah, di sini pixelnya udah dibuat, kemudian dia pilih yang add to cart. Nah, untuk testing biasanya saya itu gunakan 50.000 untuk 3 ads ya. Nah, di sini di budgetnya ini budget and schedule. Nah, di sini harian ya, budget harian saya setting 50.000 untuk 3 iklan, yang artinya kalau dibagi kurang lebih 16.000 sekian lah ya. Kemudian untuk pengaturan schedule-nya ini masih default ya. Kalau kayak gini nih, kita bisa ngatur itu kapan akan publish dan juga bisa nanti kapan akan berhenti iklannya.
Nah kebetulan karena iklannya akan saya jalankan terus ya, makanya saya nggak pakai yang set and ended ini. Sorry, habis kehujanan, sorry. Di sini kita bisa juga setting nih ya, misalkan besok tanggal 20, kemudian kita schedulekan tanggal 02.00 jam 2 pagi. Nah ini nih, kenapa sih harus jam 2 pagi? Ya iyalah cok, biar menang lelangnya. So makanya kita tuh harus iklannya tuh harus pagi gitu loh, harus menang lelang gitu. Kan dihitungnya per hari cok. Nah gitu ya. Kalau udah kita pilih umur, misalkan umurnya itu 35 sampai 65 ya. Rata-rata kan emang apa ya, produk-produk sekarang kayak gitu ya. Misalkan susu, kita audiensnya susu. Tunggu sebentar. Ibu susu ya, misalkan dairy produk. Nah kalau udah kita pilih manual ya, manual placement. Kemudian diedit, kita di bagian device ini apa namanya, ada dua opsi yang namanya mobile dan desktop. Nah kalau mobile itu khusus handphone ya, baik iPhone, baik Android. Oh sorry, di atasnya ini ada yang manual placement, artinya penempatannya ya. Ini direkomendasikan sama Facebook sih emang otomatis ya. Jadi kalau otomatis itu ke semua ya, ke semua apa namanya HP, platform HP dan desktop ya. Itu nanti sasarannya ya itu yang dioptimasikan ya Facebook yang mengoptimasikan maksudnya. Nah kalau di sini kan saya mau testing, saya mau ngetesnya di HP aja karena kebanyakan audiensnya emang dari HP aja teman-teman. Nah saya pilih Facebook aja, kemudian saya centang semuanya. Sebentar, saya centang yang nggak perlu ini yang. Nah saya testing di feeds, Facebook News Feed, Facebook Video Feeds, Facebook Facebook Video Feed Marketplace sama New Feed. Kemudian di Story ini Facebook Story ya. Kemudian kita lihat ke bawah di bagian search, Facebook Search Result. Jadi nanti ketika orang si audiens ini lagi nyari sesuatu, susu, nah maka muncul iklan kita sesuai apa yang dicari si audiens ini. Ya biasanya sih gitu ya. Kalau kita nargetinnya susu, orang nyari susu bakal apa namanya bakal muncul iklan kita gitu sesuai ini ya. Nah gitu ya, udah di bagian setting. Sorry aduh nggak fokus cok. Ini kan bagian audiens ya, apa namanya bagian settingnya ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian iklan ads. Katakanlah ads ini saya udah punya Facebook, sudah punya fanspage ini namanya Sell in Jogja. Kemudian kita langsung scroll aja ke bawah. Nah di ad setup ini biasa saya itu menggunakan apa ya, create ad apabila kita itu sudah melakukan traffic, kemudian dari traffic ke konversi, maka kita bikin ID baru gitu loh. Bikin ID baru maksudnya kita itu tidak ngambil namanya postingan iklan yang si traffic yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah makanya kita bikin create ad. Nah bisa juga di sini untuk kita punya ID, misalkan ID dari apa trafficnya, itu beda pembahasan lagi ya nanti. Nah ini kan tentang konversi dulu ya. Nah selanjutnya di ads kreatif ini, nah di sini bisa ditambahkan medianya, add image misalkan apa, kemudian teksnya di sini ya, kita masukkan dulu ya. Misalkan gini, harimu bahagia tanpa nyeri sendi ya. Kemudian kita pilih teksnya, anggap aja ini teks yang apa namanya primary text itu ada di atas gambar ya teman-teman. Nah di sini ada di atas gambar.
Kemudian di headline ini nanti akan muncul di bawah gambar, misalkan beli 2 paket gratis 1 box. Nah, nanti muncul di sini. Kemudian kita ini websitenya katakanlah bla 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 .com/ bla 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 bla. Nah, gitu ya. Katakanlah ini websitenya yang udah apa sih namanya, udah bener gitulah. Sorry, landing page-nya, sorry, maksudnya landing page-nya. Kalau udah, kita duplikat 2. Nah, proses duplikat sedang berlangsung. Nah, maka akan terduplikasi. Ini muncul jadi 3 seperti ini. Kalau udah gini, kita ganti aja add 2 misalkan. Nah, terus sorry, yang deskripsinya belum, cowok. Nah, deskripsi apa gitu ya, bla 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 bla. Ya, kalau yang deskripsi ini biasanya ada di bawah sini ya, di bawah headline ya, di sini nih, bla 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 bla. Itulah. Nah, yang ini juga ya, nanti bla 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 bla. Nah, biasanya kalau udah di itu saya cuma ganti gambarnya aja ya. Kemudian yang yang ketiga juga tinggal diganti gambarnya aja. Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Saya kira bagi teman-teman harus ini ya, harus apa sih namanya, memahami ya, harus begitu paham lah, harus paham lah apa yang kita jual itulah ya. Nah, kalau sudah di sini saya itu akan menjelaskan terkait matriks evaluasi periklanan kita. Nah, di sini ini result, ini kan hasil ya, hasil yang masuk ke keranjang kita. Kemudian di bagian biaya per hasil. Nah, biaya per hasil itu ini 65.000 dibagi 2 jadi 32.000 ini ya. Nih 30 sekian. Nah, biaya per hasilnya itu orang satu orang belanja itu ya segini, 32.000 gitu. Nah, kemudian di sini di bagian budget itu ada using adset budget. Nah, tadi kan aku bilang ada yang namanya budget campaign, ada yang namanya budget adset. Nah, di sini saya pakai adset budget. Jadi kalau mau pakai budget campaign itu bisa CBO, campaign budget optimization. Biasanya nanti dihitung per berapa adset kita sebarkan, berapa ads kita sebarkan. Nah, nanti kita hitung seberapa banyaknya nanti. Nanti itu beda pembahasan lagi ya. Kemudian di bagian reach. Nah, reach ini katakanlah ini tuh orang-orang, jumlah orang ya. Sorry, aduh. Sorry, habis kehujanan teman-teman, agak kurang ini ya, kurang fit. Nah, reach ini itu orang. Jadi 1858 orang dia mengimpresikan, dia menonton. Bisa jadi yang 1.800 orang ini dia menonton bisa jadi 2 atau 3 kali ya. Kemungkinan ya 2 kali ya. Ini karena perbandingannya adalah di sini 1.800 dan di impresinya itu 1.900. Nah, impresi ini adalah jumlah tayangan. Artinya orang yang nonton yang reach ini, yang reach itu bisa jadi 2 kali atau mungkin 3 kali dan lain sebagainya. Nah, di bagian frekuensi ini tuh si orang-orang ini nih, ini yang nonton ini. Jadi kenapa bisa 1,07? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau defaultnya aku yakin ini 1.00 kalau misalkan baru dipublish. Nah, kenapa bisa naik? Ya ini dia karena udah dapat 2 kali iklan atau bisa jadi 3 kali iklan. Makanya frekuensinya akan naik. Artinya si audiens ini dia menonton 2 kali, maka frekuensinya akan jadi nambah gitu loh. Nah, untuk evaluasinya, jadi apabila semakin tingginya frekuensi, maka iklannya akan cepat bosan. Jadi cukup ya? Cukup mengerti? Oke, kita lanjut ke CPM, cost per 1000 impression. Biaya per 1000 tayangan. Udah paham? Udah paham? Biaya per 1000 tayangan ya? 1000 per tayangan. Oke, sip. Nah, kalau aku sih gini ya. Ini kan udah 1000 per tayangannya.
Kalau aku sih ngukurnya gini. Kalau CPM-nya itu 20 sampai 30 ribu itu biayanya udah masuk lah. Kalau untuk ini ya, untuk produk yang saya jual ini ya, untuk produk susu yang saya jual ini. Nah, ini 20.000 sampai 30.000. Kita lihat di evaluasi di biaya per hasilnya ini 13.000. Nah, murah toh? Nah, setelah ini biayanya murah. Kita evaluasi lagi di level CS-nya, apakah closing atau enggak, ataukah ada yang apa sih? Mungkin si audiensnya itu dengan karakter-karakter apa. Biasanya beda-beda ya. Ada yang ongkirnya mahal jadi dia nggak mau beli. Ada yang karena kelamaan dan lain sebagainya. Tergantung ya, itu beda-beda ya. Namanya juga audiensnya itu udah diiklanin nggak beli, goblok. Beli dong. Nah, klik all, CPC all, dan CTR. Oke. Untuk 3 tab ini saya skip dulu ya. Kita langsung ke CTR. Nah, di CTR ini itu klik link klik to rate. Artinya sebentar saya ingat dulu. Oh ya, sorry. Klik all dan CPC all kita skip dulu. Kita menuju ke CTR all dan CTR link klik ya. Nah, di CTR all ini artinya orang-orang itu engage ya. Jadi dia berinteraksi sama si iklan kita. Dia nge-like, dia komen, dia share, atau juga bahkan dia menuju ke landing page kita. Artinya dia landing, dia mau beli gitu, ada kemungkinan beli. Jadi dia landing ke landing page kita gitu. Ini akan terkalkulasikan di sini CTR all ya. Ini click to rate. Kemudian di CTR link click to rate ini orang yang sudah benar-benar ngeklik iklannya dan masuk ke landing page-nya. Nah, evaluasinya gimana Mas Ihan? Nah, biasanya kalau CTR all ini lebih tinggi daripada CTR menuju yang benar-benar ke landing page. Sorry, yang sudah landing ke landing page kita. Jadi ini biasa lebih tinggi, kemudian di sini lebih rendah. Ukurannya berapa Mas ya? Nah, kalau di sini biasanya kalau di atas 1% itu udah bagus. Kalau di bawah 1% ya jelek sih. Nah, ini 2% ya bagus, Cok. Nah, udah cukup teman-teman? Oke, cukup ya. Kemudian kita langsung menuju ke unique link click dan unique content view. Sorry karena ini ngebug. Saya jelaskan secara singkat saja yang dua ini. Nah, yang unique link click itu jadi unik ya. Orang yang bener-bener dia tuh ngeklik iklan dan dia juga bener-bener yang bener-bener ngeklik iklan. Kalau yang unique content view itu orang yang bener-bener ngelanding, dia yang bener-bener scroll atas bawah, dia sampai bahkan dia mau sampai beli juga, atau dia scrollnya lama atas bawah gitulah. Pokoknya yang bener-bener dia ngelanding, artinya yang ada rasa kayak apa ya, minat, dia scrollnya lama, dia baca-baca di landing page kita. Nah, itu orang-orang yang bener-bener ngelanding di landing page kita. Kemudian yang unique link click bener-bener yang ngeklik iklan kita. Udah paham? Nah, yang unique add to cart ini orang yang bener-bener dia membeli produk kita. Paham? Oke. Nah, kemudian ada lagi nih ya, dua nih. Makanya saya di sini membuat matrix yang namanya unique link click versus unique view content. Kemudian di sini ada unique view content versus add to cart. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya bikin lookalike. Kemudian kita akan bahas caranya bagaimana cara menambahkan payment, brand safety, kemudian business setting, bikin pixel, bikin apa ya, bikin landing page, bahas bagaimana sih caranya bikin landing page yang bagus, yang sekiranya
yang closingnya bagus. Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Semoga dengan adanya tutorial ini teman-teman bisa terhibur juga, bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pelajaran, sehingga teman-teman bisa mengerti lebih dari yang sudah saya jelaskan. Intinya sih semoga bermanfaat ya teman-teman. Di subscribe, kalau gue di subscribe tabok. Udah ya, nanti tak kasih tahu tutorial selanjutnya ya. Daging. Bye.